sobat belajar semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan hari ini ketemu lagi dengan aku. Kita akan bahas materi yang sangat seru, yaitu ini dia. Gimana ya kalau di Indonesia ada lockdown? Nah, menurut kamu kira-kira gimana? Setuju nggak kalau di Indonesia diadain lockdown? Kita bahas dulu yuk yang pertama. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, pertama kita akan membahas tentang lockdown. Sebenarnya lockdown itu apa sih? Jadi, sobat belajar semua yang ada di rumah, menurut CNBC, dia menerangkan kalau lockdown ini merupakan salah satu proses yang mana dia ini membatasi skala atau seseorang dalam sebuah gedung ataupun negara. Nah, yang dibatasi di sini adalah terkait pergerakannya tentunya. Dan yang dibatasi selain pergerakan manusianya, tentunya dalam hal transportasinya. Gak hanya melalui transportasi darat aja nih yang dibatasin, tetapi juga transportasi udara dan juga transportasi air. Nah, jadi sobat belajar semua yang ada di rumah, dengan adanya lockdown ini artinya kita dibatasin pergerakannya. Sehingga kita hanya bisa melakukan sesuatu berasal dari tempat kita tinggal saat itu. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, apabila di Indonesia terjadi lockdown, nggak cuma di Indonesia sih, tapi juga di seluruh dunia, ini akan memungkinkan terjadinya pergerakan manusia ataupun mobilitas manusia ini melalui dunia maya ataupun internet dan juga teknologi. Otomatis di sini adanya pergerakan yang tidak secara langsung, yang orang-orang tidak dapat bertemu maupun berpindah tempat secara langsung, ini akan memungkinkan adanya konsumsi internet maupun teknologi yang tinggi, dan ini akan semakin mendorong tingginya kemajuan teknologi. Nah, jadi tetapi kalau di Indonesia terjadi lockdown, kira-kira kalau ekonomi dan di segi teknologi ini meningkat, apalagi ya dampaknya? Ya, dampaknya terutama adalah di bidang ekonomi nih sobat belajar semua yang ada di rumah. Kenapa sih di bidang ekonomi? Karena mayoritas masyarakat Indonesia ini bekerja di sektor informal, yaitu seperti misalkan pedagang bakso atau mungkin pedagang yang jajanannya kalian sukai, seperti misalkan mie ayam, cireng, dan lain sebagainya. Ini mungkin aja nih dia nggak bisa berjualan karena adanya lockdown. Nah, dengan ini artinya matilah aktivitas ekonomi. Nah, di sini juga diperlukan peran pemerintah untuk menyokong peran-peran di bidang sektor ekonomi informal ini. Maka dari itu, sektor-sektor ekonomi informal yang kalau Indonesia terjadi lockdown ini harus disokong dari segi ekonomi lainnya. Misalkan dalam apa? Misalkan dalam bantuan BLT dan lain-lain. Jadi kalau Indonesia terjadi lockdown, menurut kamu setuju nggak nih? Nah, kenapa sih hari ini kita membahas tentang lockdown di Indonesia? Karena ini sangat berkaitan dengan yang namanya mobilitas penduduk. Nah, ada apa ya dengan mobilitas penduduk? Akan kita bahas selanjutnya. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah membahas mengenai lockdown yang sangat berpengaruh terhadap mobilitas penduduk. Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan mata pelajaran hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis dan juga faktor penyebabnya, dan juga yang akan membicarakan mengenai pengendalian mobilitas penduduk. Pertama, akan kita bahas mengenai mobilitas penduduk. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, kita akan belajar mengenai mobilitas penduduk, yang mana mobile atau mobility atau mobilitas ini berarti adalah sebuah gerakan atau perpindahan. Nah, artinya kalau mobilitas penduduk di sini kita akan membicarakan gerak ataupun perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah geografis lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini aku kasih contoh ada di pelabuhan, yang mana ini adalah salah satu tempat untuk masyarakat ataupun penduduk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya kalau ada di wilayah pelabuhan ini berarti antara satu pulau ke pulau yang lainnya. Nah, lalu sobat belajar semua yang ada di rumah mengenai mobilitas penduduk. Ternyata kalau kita membicarakan mengenai mobilitas penduduk ataupun pergerakan penduduk, ini akan dibagi menjadi dua jenis.
Yang pertama tentunya ini berdasarkan waktunya, ada yang permanen dan yang kedua ini non permanen. Nah, kalau yang permanen ini artinya dia akan menetap, tapi kalau nggak permanen artinya dia tidak akan menetap atau dia akan melakukan sebuah siklus. Seperti apa ya? Ternyata seperti ini nih sobat-sobat belajar semua yang ada di rumah. Pertama, kita akan membahas mengenai mobilitas non permanen. Di mobilitas non-permanen ini dibagi menjadi dua sobat belajar, yaitu ada komutasi dan yang kedua ada sirkulasi. Nah, artinya namanya aja udah non-permanen ya, dia berarti tidak menetap. Nah, di proses ini yang pertama ada komutasi. Mari kita bahas bersama-sama sobat belajar semua yang ada di rumah. Proses komutasi ini adalah sebuah proses yang mana pendatang melakukan sebuah proses yang ulang-alik atau berulang kali. Nah, jadi salah satu cirinya di sini adalah proses yang ulang-alik atau bolak-balik ataupun berulang kali. Dan orang-orang yang melakukan di proses komutasi ini, inilah mereka yang disebut dengan komuter. Orang-orang yang melakukan siklus komuter ini biasanya mereka melakukan karena beberapa hal, misalkan karena menempuh pendidikan, pekerjaan, atau mungkin mereka hanya akan bersilaturahmi ke tempat yang lain, dan sebagainya. Nah, contoh sangat gampang di fenomena ini adalah saat kalian naik KRL. Nah, bayangkan setiap orang yang menaiki KRL ini adalah seorang pekerja. Nah, saat seorang itu bekerja, misalkan dari wilayah Bogor ke Jakarta, pagi hari berangkat dari Bogor, beliau bekerja di Jakarta, kemudian sore hari pulang lagi untuk kembali lagi ke wilayah Bogor. Artinya dia melakukan siklus yang terus berulang-ulang selama setiap hari. Inilah yang disebut dengan sistem komuter atau sistem komutasi. Jadi di sini dilakukan secara berulang-ulang dan juga tanpa melakukan penginapan. Namun berbeda lagi nih dengan proses yang disebut di sampingnya, yaitu adalah sirkulasi. Nah, kalau si sirkulasi ini, dia akan mengalami proses yang menginap tapi sebentar. Nah, di sini ada menginap, tapi dalam waktu yang nggak lama atau nggak menetap. Nah, di sini biasanya terjadi pada contoh-contoh seperti kalau kita lagi mudik. Nah, bayangkan kalau kalian mau mudik ke rumah nenek kalian misalkan. Nah, saat kalian mudik, kemudian di rumah nenek kalian akan menginap beberapa hari dan kembali lagi dengan pola tertentu dan di waktu tertentu. Inilah yang disebut dengan pola sirkulasi. Nah, orang-orang yang melakukan proses ini disebut dengan proses sirkuler. Jadi di sini ada proses menginap tapi sebentar. Berbeda ya dengan si proses komutasi ini yang mana dia tidak ada proses menginap. Jadi dia langsung secara bolak-balik ataupun ulak-alik. Nah, sedangkan kalau proses sirkulasi ini dia akan ada proses menginap dan biasanya dia akan membentuk waktu-waktu tertentu dengan pola tertentu. Oke, sahabat belajar, kalau di sini ada mobilitas yang non permanen, selanjutnya akan kita bahas yang selanjutnya yaitu mengenai mobilitas permanen atau kita sebut dengan istilah migrasi. Di sini ada mobilitas permanen atau migrasi. Namanya juga permanen, artinya dia akan menetap di sebuah tempat itu. Nah, di proses mobilitas permanen atau migrasi ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada migrasi internasional dan yang kedua ada migrasi internal. Namanya juga migrasi internasional, artinya kita melibatkan negara lain untuk melakukan perpindahan penduduk. Misalkan kamu akan pindah ke luar negeri, misalkan akan pindah ke Eropa atau ke Singapura atau mungkin ke Korea. Dan atau kalau kamu mengalami migrasi internal, ini artinya kamu masih di dalam negara kamu sendiri, artinya masih di Indonesia aja nih. Misalkan kamu dari wilayah Jawa Timur berpindah ke wilayah Madura atau ke wilayah Kalimantan atau ke wilayah Papua dan sebagainya, yang artinya masih dalam suatu negara. Ini artinya yang disebut dengan migrasi internal. Nah,
kalau migrasi internasional ini kita akan bagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada imigrasi, kemudian yang kedua ada emigrasi, dan yang ketiga ada migrasi. Remigrasi maksud saya di sini. Nah, ketiga faktor ini, imigrasi, emigrasi, dan juga remigrasi, ini adalah macam-macam jenis dari migrasi internasional. Kemudian yang kedua ada migrasi internal atau di dalam wilayah kita sendiri, dalam suatu negara itu sendiri. Nah, kalau di dalam suatu negara itu sendiri ada 3 proses juga. Yang pertama ada ruralisasi, kemudian yang kedua ada transmigrasi, dan yang ketiga ada urbanisasi. Jadi ada ruralisasi, transmigrasi, dan juga urbanisasi. Ini adalah beberapa bagian dari migrasi internal itu sendiri. Nah, terus kita bahas yuk, sebenarnya bermacam-macam ini dari migrasi internasional dan migrasi internal ini seperti apa. Yang pertama akan kita bahas mengenai migrasi internasional, yaitu imigrasi. Imigrasi adalah proses-proses dari pendataan. Nah, pendataan atau administrasi di mana masuknya seorang migran ke negara yang ia tuju. Nah, migran ini adalah sebutan bagi orang yang melakukan migrasi atau perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk. Nah, ketika seseorang akan masuk ke sebuah negara yang ia tuju ke negara lain, dia harus melakukan proses-proses di imigrasi, yang mana ini juga telah diatur di Kementerian Bagian Imigrasi di Indonesia, juga ada yang mengatur mengenai pendataan data-data migrasi ataupun perpindahan penduduk di Indonesia. Nah, ketika proses imigrasi ini telah selesai, kemudian kalian menuju ke wilayah yang lain, ini juga menjadi sebuah perpindahan atau yang disebut dengan istilah emigrasi. Yang mana di emigrasi ini adalah proses keluarnya seorang migran dari negara asalnya. Jadi ketika kalian akan berpindah ke sebuah negara, setelah melakukan proses di imigrasi, kalian akan menjadi emigrasi. Nah, di proses emigrasi ini adalah saatnya kalian keluar dari sebuah negara menuju yang kalian tuju. Nah, inilah yang disebut dengan emigrasi. Tentunya berbagai macam proses ini akan berpengaruh terhadap mobilitas penduduk. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah remigrasi. Nah, di sini kalau remigrasi ini kalian kembali lagi. Jadi, setelah kalian melakukan kunjungan ke sebuah negara atau setelah kalian pergi ke sebuah negara X di sini, kemudian kalian akan kembali lagi ke wilayahnya. Inilah yang disebut dengan remigrasi. Nah, yang di sinilah yang disebut dengan istilah imigrasi. Prosesnya saat kalian akan melakukan imigrasi ini, inilah yang disebut di sini emigrasi, maksud saya, inilah yang disebut dengan imigrasi. Berbagai macam proses. Bahkan saat kalian akan kembali ke negara kalian sendiri setelah kalian melakukan proses penetapan di sebuah negara lain, ini kalian juga harus melakukan proses imigrasi kembali, karena di sini juga untuk mencatat ketetapan kalian sebagai warga negara. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ini adalah beberapa jenis dari migrasi internasional. Sekarang kita akan bahas mengenai migrasi internal, yang mana di migrasi internal ini akan terjadi di dalam sebuah negara itu sendiri. Yang pertama mengenai migrasi internal, kita akan bahas mengenai ruralisasi. Sini. Ruralisasi itu sendiri artinya adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Jadi misalkan nih, dari kota Palembang di Sumatera, dari kota Palembang akan berpindah ke desa Sukasari misalkan. Inilah yang disebut dengan proses ruralisasi. Jadi masyarakat yang ada di kota ini berpindah ke desa. Tetapi ada istilah yang lainnya nih selain ruralisasi dari migrasi internal, yaitu adalah transmigrasi. Nah, transmigrasi ini adalah salah satu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, biasanya pulau yang dituju
pulau yang dituju ini memiliki kepadatan penduduk yang lebih sedikit. Nah, biasanya misalkan kalau di wilayah A ini kepadatan penduduknya seperti ini, terlalu penuh, ini beliau biasanya akan melakukan perpindahan penduduk ke pulau yang lainnya di pulau B yang memiliki kepadatan penduduk yang sedikit. Ini adalah salah satu proses untuk memeratakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, yaitu melalui proses transmigrasi. Transmigrasi ini pun macam-macam, misalkan di sebuah desa, apabila satu desa itu dipindahkan ke wilayah lainnya, di pulau lainnya, ini akan menjadi yang namanya transmigrasi bedol desa. Ada juga transmigrasi yang dibantu oleh pemerintah dan juga ada proses transmigrasi yang dilakukan secara mandiri. Nah, proses transmigrasi yang dilakukan karena bantuan dari pemerintah, biasanya transmigran ini juga akan mendapatkan berbagai macam bantuan, seperti misalkan rumah, pekerjaan, pangan dalam beberapa bulan, dan juga faktor pendidikan, yang tentunya ini akan membantu untuk penyesuaian diri mereka di wilayah yang baru. Kemudian sobat belajar semua yang ada di rumah, kita lanjut ke migrasi internal yang selanjutnya, yaitu adalah urbanisasi. Di proses urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari kawasan desa ke wilayah kota. Nah, ini juga yang mengakibatkan salah satunya adalah kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah kota. Nah, di Indonesia sendiri, faktor-faktor urbanisasi ini atau kejadian urbanisasi ini banyak sekali terjadi, seperti di kota DKI Jakarta, kemudian juga di Bandung, dan beberapa kota lainnya yang memiliki kepadatan yang penduduk yang cukup tinggi diakibatkan oleh proses urbanisasi. Ternyata berbagai macam kegiatan migrasi internal, internasional, maupun migrasi yang tadi non-permanen ini disebabkan oleh banyak faktor sobat belajar semua yang ada di rumah. Faktornya bisa dari faktor ekonomi, faktor sosial, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, ini adalah beberapa faktor pendukung dari mobilitas atau migrasi penduduk itu sendiri. Yang pertama adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asalnya. Jadi karena di daerah asalnya mereka kekurangan pekerjaan dan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, akhirnya mereka berpindah ke sebuah wilayah yang memiliki lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga ini berpotensi untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan peningkatan di faktor ekonomi. Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber alam semakin berkurang, baik itu dari lahan pertanian, pertambangan, dan lain-lain, karena seringnya dieksplorasi, sehingga ini juga semakin menyedikitkan dari faktor-faktor ekonomi sendiri. Kemudian yang ketiga adalah alasan pekerjaan atau perkawinan. Pekerjaan yang ada di luar daerah atau karena faktor-faktor menikah dengan orang luar daerah, ini juga akan membuat kita berpindah ke wilayah yang lainnya. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya bencana alam. Nah, faktor-faktor bencana alam ini juga mendorong kita untuk melakukan perpindahan atau mobilitas penduduk. Karena di wilayah asalnya yang telah terjadi bencana, ini biasanya mereka tidak dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehingga biasanya dilakukan secara mandiri ataupun karena program dari pemerintah untuk melakukan perpindahan penduduk. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak cocok lagi dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal. Nah, jadi ternyata dari faktor-faktor adat dan budaya ini juga berpengaruh terhadap perpindahan penduduk. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi baik itu politik, agama, dan suku. Jadi karena terus-menerus didiskriminasi dan merasa tertekan, akhirnya lebih baik berpindah ke tempat yang baru. Seperti itu sobat belajar. Nah, kemudian kalau tadi ada faktor pendorong yang berasal dari migran itu sendiri, selanjutnya adalah faktor penarik, yang mana ini berasal dari wilayah yang kita tuju. Nah, di faktor penarik dari mobilitas atau migrasi penduduk ini sendiri, yang pertama adalah adanya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Lagi-lagi ke faktor ekonomi.
Kemudian yang kedua adalah kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau lebih tinggi. Jadi misalkan terjadinya urbanisasi, ini karena ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa bangga di tempat baru. Jadi karena dia telah berpindah ke tempat yang baru, dia merasa lebih bangga. Wah, aku senang berada di wilayah ini karena misalkan mendorong adat istiadat yang ada. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan yang lebih baik atau lebih cocok. Dan yang kelima adalah keadaan lingkungan yang lebih menyenangkan sehingga nyaman, aman, dan juga lebih mudah mendapatkan akses fasilitas umum yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang menarik minat dari adanya pergerakan penduduk karena adanya saudara. Misalkan, kamu dari sebuah wilayah di kota A, kemudian di kota B kamu mau sekolah nih, dan juga di kota B ternyata ada saudara kamu. Nah, ini semakin mendorong kamu untuk berpindah tempat karena salah satunya adalah adanya faktor kerabat atau saudara. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, adanya perpindahan penduduk yang terlalu banyak ini juga akan berpengaruh nih terhadap kondisi sosial budayanya dari wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, sesuatu hal yang berlebihan seperti mobilitas penduduk misalkan, ini ada berbagai macam upaya untuk mengatasinya. Yang pertama adalah menggalakkan program transmigrasi. Misalkan karena terjadi di Indonesia sendiri, yaitu terhadap wilayah Jawa yang terlalu banyak nih akan penduduknya sehingga kepadatan penduduknya tinggi dan harus dipindahkan ke pulau lainnya seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dengan caranya adalah menggalakkan program transmigrasi. Kemudian yang kedua, dengan pemerataan lapangan kerja. Adanya pemerataan lapangan kerja ini akan semakin menekan dari mobilitas penduduk itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menekan pertumbuhan penduduk dengan program yang KB namanya, dan membuat undang-undang usia minimal menikah. Nah, kemudian upaya selanjutnya adalah memberlakukan tarif yang tinggi bagi para migran sehingga migran-migran tertentu saja yang dapat melakukan perpindahan dan menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan. Karena adanya pengetahuan mengenai kependudukan inilah yang penting untuk para orang-orang yang berada di suatu negara mengetahui bagaimana situasi sebuah negara. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Ini salah satu lagi adalah cara untuk meningkatkan kualitas sehingga mereka mengetahui mengenai keadaan kependudukan suatu negara itu sendiri. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas banyak sekali ya mengenai adanya mobilitas, faktor-faktornya, berbagai macam upaya, dan juga jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Ayo Quiz. Di sesi ini kita akan berdiskusi nih mengenai beberapa soal. Dan contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berikut akan saya bacakan soalnya. Yang pertama adalah migrasi harian disebut juga dengan mobilitas ulang-alik. Contoh kegiatan mobilitas ulang-alik adalah apakah A. Karyawan yang bekerja pada perusahaan dengan tugas berkeliling kota di seluruh pelosok negeri. Atau yang B. Karyawan sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang bermukim di Bogor setiap hari pulang pergi menggunakan kereta api komuter. Atau yang C, karyawan yang bekerja di suatu kota kembali ke daerah asalnya pada akhir pekan. Atau yang D, yaitu pedagang sayuran dari daerah pegunungan setiap hari menjual dagangannya di pasar desa di kaki pegunungan. Atau yang E, yaitu petani menjadi pekerja lepas di perkotaan maksud saya, selama beberapa waktu selama menunggu masa tanam dimulai. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih sobat belajar? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Silahkan untuk dijawab oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah di-lock ya jawabannya sobat belajar semua yang ada di rumah. Nah, kalau udah di-lock, berikut adalah jawaban yang betul.
yaitu adalah mengenai karyawan sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang bermukim di Bogor, kemudian dia melakukan proses yang berulang kali, yaitu menggunakan kereta api komuter. Nah, proses yang dinamakan dengan mobilitas ulang-alik ini termasuk dalam mobilitas non-permanen yang masuk ke dalam kelompok komutasi, yang mana orang-orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan istilah komuter. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, soal kemudian yang kedua. Di sini soal yang kedua yaitu adalah setelah tamat dari SMA, Bernardus Pekalongan, Jawa Tengah, dan juga dari Mulyadi melanjutkan studinya di Jakarta dan akhirnya mengajar di salah satu SMA di Jakarta. Fenomena ini menggambarkan adanya mobilitas penduduk dalam bentuk yang apa ya? Apakah A. imigrasi, atau B. emigrasi, atau C. urbanisasi, atau D. forensen, atau yang E. transmigrasi? Nah, silahkan dijawab Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap ya dengan jawabannya dan sudah di-lock. Dan jawaban yang paling tepat adalah imigrasi, yaitu perpindahan dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Ini adalah mengenai sebuah bencana yang mengakibatkan tatanan masyarakat yang ada di wilayahnya ini rusak. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk memindahkan seluruh penduduk ke daerah lain yang masih kosong dan tinggal menetap di daerah tersebut. Nah, pola pergerakan penduduk ini terjadi pada kasus apakah? Apakah A. bedol desa, ataukah B. komuter, atau C. emigrasi, atau D. sirkuler, atau E. migrasi? Nah, ini gampang banget nih Sobat Belajar. Tadi aku udah sempat singgung sedikit mengenai ini. Silahkan dijawab, aku beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah di-lock ya jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia, bedol desa. Bahwa apabila seluruh penduduknya ini dipindahkan ke wilayah lain yang masih kosong. Ini termasuk dalam fenomena bedol desa. Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, berikut adalah beberapa jawaban dan juga pertanyaan di sesi Ayo Quiz. Nah, di sini tugas kita bersama untuk belajar nih, karena dengan belajar yang giat, kita akan menjadi semakin cerdas dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia tentunya. Jadi tetap semangat untuk belajar, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!